Kalau ini kan memang saya untuk Yang pertama saya sangat mengapresiasi perempuan yang mengambil peran untuk dijual supaya lolosnya Entah kemasannya memang harus itu karena sangat kondisi yang keras dan memaksa sedemikian rupa, sehingga memang dia harus harus bekerja naik. atau memang karena pilihan gitu. Saya sangat mengapresiasi dan Pelan. angkat topi untuk mereka. Pelan aja. Berikutnya saya sendiri Sudah mulai memandang bahwa mantap. sebagai perempuan Sudah mulai bekerja, mantap. mungkin juga sebagai tumpuan ekonomi, peran sebagai ibu itu jangan sampai hilang kalau saya pribadi. Jadi karena bagaimanapun peran ibu tidak akan terganti dan tidak bisa diganti oleh apapun gitu. Tapi juga perlu Kalau sudah diingat bahwa begini nanti kalau sudah kental dikasih pengasuhan anak vakum itu bukan atau hanya kalau ibu memang loh. pengennya Tanggung jawab pengasuhan ada anak itu foto pada orang dikasih tua, foto. yaitu ayah dan ibunya, dan itu Kalau ada sama tanggung jawabnya vakum, gitu. oke. Jadi kalau saya sendiri Sudah mulai mengental ya. saya memilih Selera. perempuan Selera. bekerja dan saya tetap melakukan mulai porsi saya mengental. sebagai ibu. PKK Kota Kediri memanfaatkan limbah minyak jelantah untuk membuat sabun. Bagi para ibu dan penyuka aktivitas memasak, minyak jelantah merupakan limbah yang selalu dihasilkan usai menggoreng. Kadang minyak masih banyak, tapi sudah digunakan berkali-kali sehingga tidak sehat bila dipakai lagi. Bila dibuang sembarangan, bisa menyumbat saluran air. Oleh sebab itu, PKK Kota Kediri memanfaatkan limbah tersebut untuk membuat sabun. Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri mengatakan, bila ibu rumah tangga yang punya waktu luang setelah mengurus rumah tangga, maka bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan dengan membuat produk-produk seperti sabun dan kerajinan tangan. Ya, ini tuh kegiatan kerjasama PKK Kota Kediri dengan Dinas Pendidikan. Pesertanya kader-kader kita juga sebagian memang beberapa peserta yang memang kita buka dan berminat mengikuti pelatihan ini. Materinya sangat bagus, pembuatan sabun organik. Jadi di Kota Kediri ini saya belum melihat malah ada produsen sabun organik. Padahal demand-nya di pasar itu sangat besar. Dan yang paling bagus itu bahwa sabun organik ini sangat bisa dibuat di rumah. Jadi dalam masa pandemi ini mungkin sebagian perempuan, sebagian ibu mereka jadi tumpuan keluarga. Mereka tetap mungkin dengan dapat ilmu baru ini mereka bisa bisa jualan ke depan, dapat sumber ekonomi yang baru gitu. Sebagai langkah awal, TP PKK Kota Kediri Pokja 2 mengadakan pelatihan membuat sabun dari bahan organik dan limbah rumah tangga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri. Pihaknya juga ingin memberikan bekal keterampilan kepada ibu PKK di Kota Kediri. Harapannya, siapa tahu dari pelatihan-pelatihan ini bisa membuat produk untuk menambah income keluarga.
Melalui Pokja 2 yang membidangi tentang pendidikan atau pelatihan dan berkoperasi, PKK Kota Kediri aktif melakukan berbagai pelatihan. Sebelumnya berupa pelatihan memasak bakso yang mendatangkan juru masak terkenal. Pesertanya perwakilan anggota PKK dari 46 kelurahan, beberapa staf kecamatan, dan kader kota. Para peserta dilatih langsung oleh praktisi pembuat sabun yang sudah berpengalaman. Materi memanfaatkan limbah rumah tangga yaitu minyak jelantah dijadikan sabun batang sebagai sabun cuci tekstil. Kemudian yang kedua adalah sabun organik, gitu Mas. Seperti bahan-bahan yang dipakai apa aja? Bahan-bahan yang kita pakai adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Yang bahan utamanya adalah minyak jelantah, kemudian alkalinya adalah NaOH seperti pada umumnya membuat sabun batang. Yang kemudian yang organik itu saya tetap memakai minyak kelapa murni, kemudian dicampur dengan minyak zaitun, minyak jarak dan minyak kelapa sawit sebagai bahan utama. Kemudian dicampur sedemikian rupa dengan alkali, kemudian dicampur dengan bahan organik yang lainnya seperti madu, arang aktif, aloe vera, sirih, serai dan macam-macam. Seberapa faedahnya Bu untuk kesehatan ini? Kalau menurut saya, karena saya historinya adalah memiliki kulit yang sensitif. Karena saya memiliki kulit yang sensitif, kemudian saya memakai cara alternatif membuat sabun saya sendiri sebagai alternatif memiliki kulit sehat untuk konsumsi pribadi sebenarnya Mas. Kemudian dari beberapa dekade ini permintaan dari sabun organik dari teman-teman juga akhirnya mereka juga istilahnya ikut-ikutan untuk hidup sehat, memakai sabun organik seperti saya. Butuh waktu berapa lama prosesnya untuk membuatnya? Kalau sabunifikasi sabun NaOH itu memerlukan waktu 20 hari masa kuring sebenarnya. Tetapi hari ini semuanya terlaksana dengan baik karena metode yang saya pakai adalah metode hot process, yaitu memakai kompor. Jadi jaraknya agak sedikit dekat daripada proses yang dingin. Jadi agak cepat Mas kalau prosesnya. Goal dari acara ini nanti apa? Saya pengennya dari acara ini para peserta bisa memanfaatkan limbah rumah tangga mereka untuk dijadikan sabun cuci sebagai alternatif beralih ke sabun jelantah daripada sabun deterjen. Ramah lingkungan sendiri. Ramah lingkungan sebenarnya. Selain itu juga mengurangi limbah rumah tangga kita. Kan minyak jelantah itu kalau dibuang kan tidak bisa didaur ulang lagi Mas.
Secara berkelompok, peserta mendapatkan teori pengenalan bahan dan alat. Ada 2 jenis sabun yang dibuat, yaitu berbahan utama minyak jelantah dan berbahan utama bahan organik, seperti arang, madu, aloe vera, maupun beras. Bahan-bahan mudah didapat di sekitar, dan untuk bahan kimia tambahan, yaitu NaOH, bisa didapatkan di toko kimia. Sabun berbahan minyak jelantah ini bisa digunakan untuk membersihkan kain pel, alas karpet, lap meja, dan bisa untuk mencuci baju maupun piring. Tidak disarankan untuk mencuci muka atau tubuh. Sedangkan sabun dengan bahan organik bagus untuk kulit. kepada Ketua Pokja, terutama kepada Ketua Pokja 2
tim kota dan Bu Wali serta dari Dinas Pendidikan yang sudah memfasilitasi kami sehingga saya bisa mendapatkan ilmu untuk membuat sabun organik dari limbah jelantah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terus tadi prosesnya kan sudah mencoba seperti apa? Ada kesulitan atau seperti apa? Prosesnya tadi sangat mudah sekali. Jadi kalau ibu-ibu biasanya kan sering berkecimpung di dapur, jadi lebih cepat tanggap. Jadi pembuatannya mudah. Itu tadi buat bahan dari minyak jelantah. Oke, terus untuk harapannya Bu? Untuk harapannya ke depan ibu-ibu bisa memanfaatkan limbah yang ada di rumah tangga kita masing-masing sehingga kita mengurangi pengeluaran rumah tangga itu sehingga mudah-mudahan dapat bisa itu loh untuk income penambahan untuk pemasukan keluarga. Seperti itu. Mempraktekkan cara membuat sabun dari minyak jelantah. Oh gitu. Terus seperti apa prosesnya tadi? Apakah lebih mudah atau? Lebih mudah, praktis. Itu terus ini apa tujuannya sendiri? Harapannya seperti apa untuk pembuatannya? Saya rasa harapannya bagus untuk kedepannya ya. Untuk ibu-ibu rumah tangga yang minyak jelantahnya banyak itu bisa digunakan tanpa dibuang atau dikemanakan gitu. Soalnya saya juga biasa banyak minyak jelantah itu. Jadi pemanfaatnya sangat berguna ya? Sangat berguna sekali. Terus untuk harapannya untuk program pelatihan ini seperti apa untuk PKK di Kota Kediri? Saya rasa bagus sekali pelatihan seperti ini, sangat berguna untuk kita ibu rumah tangga karena apa ya, untuk pengalaman sama ya motivasi. Jadi kan sewaktu-waktu itu bisa dijual atau dikaryakan.